yang pertama kali terbesit dalam pikiranku ketika lulus sekolah adalah mencari kampus yang benar-benar berkualitas tanpa harus jauh-jauh ke kota besar, apalagi sampai ke luar negeri. Karena bagiku, melanjutkan pendidikan adalah memperluas cakrawala berpikir, menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang kumiliki saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Nah, untuk hari ini kita semoga diberi kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita doa. Silakan Mas Rafael untuk memimpin doa. Kami persilakan. Ya, berdoa mulai. Bismillah. Masuk semua ya? Hebat, hari ini kalian masuk semua. Kami harapkan kalian tetap semangat untuk belajar untuk hari-hari selanjutnya. Kenal dulu, kita pilih lagunya Satu Nusa, Satu Bangsa. Silakan Mbak Chelsea untuk memimpin nyanyi di depan kelas. Mari. Teman-teman ikut nyanyi ya. Berapa kalau kita memberikan dua itu harganya berapa, seperti itu bisa nggak? Bisa. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi perbandingan senilai, saya mau ngajak kalian biar bersemangat dulu. Tambah satu, tambah dua, tambah tiga, tambah empat, tambah lima. Tujuannya kita belajar tentang perbandingan senilai. Itu yang pertama adalah dapat mengetahui konsep perbandingan senilai. Yang kedua, dapat menentukan nilai perbandingan senilai. Yang ketiga,
Yang pertama. Yang kedua, itu adalah jumlah pekerja dengan upahnya. Nek pekerja nih sithik, bayarannya ya sithik, nek pekerja nih oke, bayarannya juga banyak. Kemudian yang ketiga, jumlah barang dengan harga barangnya. Nah, jumlah barang dengan harga barang, itu kan jumlah barangnya yang dibeli banyak, membayarnya juga akan banyak. Terus yang terakhir, jumlah tabungan dengan waktu lamanya penyimpanan. Bisa dipahami? Dari belakang terlihat nggak? Silakan di Kembali lagi bersama Bu Farida. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah atau sebaliknya. Jadi, yang menjadi poin terpenting dalam perbandingan senilai adalah jika variabelnya bertambah, jika jumlah basic-nya bertambah, maka jarak tempuhnya juga akan semakin jauh. Atau sebaliknya, jika Nah, saya akan menerangkan di situ sebuah mobil dapat menempuh jarak 1165 km dengan bahan bakarnya 15 liter bensin. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 418 km? Nah, semakin tadi yang namanya perbandingan senilai, semakin jauh jaraknya, nanti bensinnya juga akan semakin bertambah. Berarti itu ada dua. Berarti tadi kan ada dua variabel. Yang pertama itu variabelnya adalah jarak, ya. Kemudian yang kedua variabelnya apa? Bensin. Nah, ini kita menentukan dua ini dulu. Nah, kemudian jika dia mau menempuh jarak 418, nah 418 km, nanti butuhnya itu berapa bensin? Nah, kalau sudah langkah pertama kita nanti menemukan variabelnya, ya, menemukan variabel. Langkah kedua itu kita masukkan seperti apa yang ada dalam soal. Kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk perbandingan 165 per 418 ini sama dengan 15 per X. Kita tinggal mengasih perbandingan. Seperti kemarin, perbandingan bisa diubah ke dalam bentuk pembilang dan penyebut. Pembagian perbandingan diubah dalam bentuk pembilang dan penyebut. Seperti ilmu yang kita pelajari kemarin di aljabar. Perbandingan aljabar kemarin kan sudah bisa diubah dalam bentuk pembilang dan penyebut. Kalau sudah, kita kalikan silang sing dhuwur dipengke
kertasnya disiapkan. Silakan tulis nama kelompok kalian dulu di situ, kemudian kerjakan. Silakan kalian perhatikan. Ya. Ya, ayo. Udah? Dari berapa? Tulis di sini. Nek 2 kilo berapa? Dibaca dulu soalnya. Berarti variabelnya ada berapa? Ada? 2. Loh. Ini kalian silang lagi kan? Ini kalau. Berarti kesimpulannya apa? Kalau kita mencari ini variabel pertama, ini variabel ini apa? Yang sebagai pembagi gitu loh. Sih 800 sih 60 ya. Terus iki kali ini berapa masuk ke sini dibagi 12. Nah hasilnya nanti di sini. Nanti kan hasilnya dalam bentuk gram. Gram dijadikan ke kilo. Itu yuk lanjut PG. Isnan. Lalu pengen 400 gram dijadikan kilo, dikurangi berapa? Naik berapa? Dibagi 1000 kan? Udah? Siapa yang belum selesai? Saya. Berapa? Lanjut ini sudah benar. Ini berapa? Terus dibagi ini. Nanti dalam bentuk gram. Ini kalian Itu akan memberi beberapa kilogram jeruk dikasih sembako. Tapi berikut menunjukkan hubungan antara kilogram yang dibutuhkan dan kilogramnya 20 Y. silakan temannya menuliskan di sini. Jika membeli 1 kilogram, silakan dituliskan di sini. Ada masalah 2 kilo berapa? Ya, terangkan dulu hasil kalian.
yang dihapus dulu. Sudah? Jadi harga 12 gram jeruk berapa? 144.000. Sama tidak punya kalian? Oke, terima kasih kelompok 4,3. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, ditunjukkan hasilnya kelompok ibu Pak. Untuk selanjutnya, kelompok berapa yang mau maju? Kesimpulannya, kalau kita menyelesaikan, kita menentukan variabel pertama dengan variabel kedua, ini kan? Nah, kalau sudah menentukan variabel yang pertama apa, kedua apa, baru kita masukkan variabelnya B, kedua adalah B, ya kan? Jika variabel pertamanya C, maka ini D, seperti ini. Kalau kita sudah menentukan ini, nah seperti ini. Jadi kalau kita mencari huruf A, itu adalah B kali C dibagi D. Inilah cara untuk mencari perbandingan senilai. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami. Jadi kalau kita dari apa yang kalian kerjakan LKPD-nya itu A per D sama dengan B per D. Kalau sudah kita kalikan, silang. Kalikan silang. Dikerjakan individu. Nah, silakan ditulis dulu soalnya. Nanti karena waktunya hampir habis. Ya, nanti soalnya kita ada di LKPD tadi sebenarnya. Nanti Sar dikerjakan di rumah. Ya, karena waktu sudah habis, silakan disiapkan nanti evaluasinya. Silakan soal itu dikerjakan di rumah, ya. Ada soal dikerjakan di rumah nanti. Nah, kalau yang dikerjakan di rumah besok kita bahas. Nilainya kita masukkan ke dalam daftar nilai siswa. Nah, dan semuanya tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Nah, apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Perhatikan, kita belajar tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai tadi apa? Membandingkan dua variabel. Jika variabel satunya bertambah, variabel yang satunya juga akan bertambah. Jika variabel satunya turun, yang satunya ikut turun. Seperti itu. Lembaga evaluasinya silakan karena waktunya sudah tidak cukup, kita akhiri. Silakan nanti lembaga evaluasinya dikerjakan di rumah sebagai PR, ya. Nah, untuk selanjutnya karena waktunya sudah habis, marilah kita akhiri pembelajaran di siang hari ini dengan membaca doa dulu, ya. Silakan Mas Rafael memimpin doa. Ya. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini, kita ketemu lagi besok hari Kamis. Ya, besok hari Kamis kita ketemu lagi dengan
kerjakan. Terima kasih.